kasih atas segala anugerah yang masih Tuhan beri bagi kami dalam kesempatan ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, seluruh umat-umat-Mu dan setiap orang yang bergabung bersama kami dalam persekutuan melalui siaran langsung ini. Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu terus menuntun kami, sehingga kami semakin mengerti maksud, rencana, mengerti pikiran dan perasaan-Mu, sehingga kami melakukan segala hal sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar kami belajar firman-Mu, pimpinlah hamba-Mu, beri hikmat, taruhkan perkataan-Mu, sehingga kebenaran-Mu bisa disampaikan bagi kami semua. Urapi setiap kami, supaya kami siapkan hati, pikiran, dan jiwa kami untuk kebenaran ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar orang berkata, saya berharap kepada Tuhan. Kita sering mendengar orang Kristen berkata, saya mau berharap dan hanya berharap kepada Tuhan. Tapi benar nggak? Benarkah kalau orang sudah berkata, saya berharap kepada Tuhan, lalu tindakannya benar dia berharap sama Tuhan? Karena faktanya dalam kehidupan banyak orang yang tidak mengerti apa itu berharap kepada Tuhan. Faktanya ada banyak orang yang berkata, saya berharap, hanya berharap kepada Tuhan, tapi faktanya dia nggak berharap pada Tuhan. Ya, faktanya nggak berharap sama Tuhan. Nah, ini kita mau belajar sama-sama. Apa sih berharap sama Tuhan? Dan bagaimana sikap dan apa ciri orang yang berharap kepada Tuhan? Dan pemahaman apa yang harus dimiliki seseorang yang berharap kepada Tuhan? Apalagi orang itu orang Kristen, lalu dia berkata, saya berharap kepada Tuhan. Tapi kalau tindakannya, pemahamannya, pengertiannya tentang berharap saja salah, maka tidak mungkin dia bisa berharap dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kolose 3 ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24 berkata begini. Kolose 3 ayat 23 dan 24 berkata begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Ini penting. Kalimat terakhir, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudaraku, saya memberi sebuah label, sebuah nama, bahwa ada kelompok-kelompok, ada orang-orang Kristen yang saya sebut dengan Kristen
mendirikan kerajaan bagi Israel. Maksud mereka itu kerajaan fisik. Maka tidak heran kalau ada banyak orang karena tidak mengerti apa maksud Tuhan datang, tujuan Tuhan datang. Tidak heran ada banyak orang salah bersikap atau berharap dan salah dalam memperlakukan Tuhan. Kolose tadi berkata bahwa Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tetapi sebelum pembacaan itu kita baca bahwa ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Dari Tuhanlah. Tetapi hari ini ada banyak orang melakukan sesuatu berharap dia dibahagiakan oleh dunia. Orang hari ini melakukan banyak hal, berbuat ini dan berbuat itu, tapi berharap dapat upah bukan dari Tuhan. Itu sebabnya Kristus adalah Tuhan, kamu hambanya. Sebagai hamba, kamu harus memperlakukan Kristus sebagai Tuhan. Ya, kalau Kristus sebagai Tuhan, gimana sikapnya? Ya nggak boleh suka-suka dong ya. Boleh nggak kira-kira hamba suka-suka minta sama Tuhan? Wah, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Kamu hamba, Kristus Tuhan. Hormat dong, kalau ngomong aja hormat. Apalagi minta sembarangan. Jangan berharap sembarangan, jangan minta sembarangan. Ngomong saja, sikap kepada Tuhan harus hormat. Apalagi berharap yang tidak-tidak. Banyak orang Kristen berpikir bahwa Tuhan akan mengabulkan segala permintaan. Makanya orang Kristen itu dia pikir berharap apa saja wajar. Wah, bolehkah orang Kristen asal sembarangan berharap, asal sembarangan punya permintaan? Tetapi orang Kristen hari ini banyak memiliki pemikiran bahwa Tuhan akan mengabulkan segala permintaan, Tuhan akan mengabulkan segala harapan, karena mereka anggap harapan itu wajar. Masa sih saya nggak boleh minta sama seperti yang tetangga miliki? Emang tetangga miliki apa? Kalau kamu memiliki pengharapan, permintaan sama seperti kewajaran orang dunia, kamu bukan umat pilihan. Kalau kita memiliki harapan-harapan, pengharapan, tidak seharusnya seperti umat pilihan, tidak seperti yang Tuhan kehendaki, dan memiliki harapan-harapan dan permintaan sama seperti orang dunia yang kelihatannya baik, yang kelihatannya wajar, kelihatannya tidak salah. Tapi dengar baik, gara-gara pemikiran ini, gara-gara orang Kristen berpikir bahwa segala permintaan wajar dinaikkan, wajar dimintakan, wajar disampaikan. Dan gara-gara berpikir bahwa segala permintaan akan dikabulkan, gara-gara ada ayat kalimat yang berkata mintalah apa saja. Apa saja? Wow. Dia tidak tahu konteks ayat itu. Jadi orang Kristen harus mengubah dulu kesalahpahamannya. Jangan salah paham dengan Tuhan. Pahami, mengerti dengan benar apa kehendak Allah, pikiran dan perasaannya. Baru kamu akan bisa menjadi orang yang berharap kepada Tuhan dengan benar. Kalau tidak, kita akan sembarangan saja berharap dan meminta. Orang Kristen tidak boleh harus memperkarakan yang saya harapkan ini boleh atau tidak.
Aku mau rumah. Aku berharap punya rumah. Aku berharap punya mobil. Aku berharap jadi orang kaya. Aku berharap jadi sukses di bumi. Lama-lama, Tuhan aku harus begini. Aku harus begini. Tuhan, aku harus dalam nama Yesus. Aku harus dengan iman. Aku harus. Loh, kamu Tuhan apa hamba? Minta apa lagi? Minta aja harus sopan. Minta itu harus sopan. Kalau permintaanmu salah, dikoreksi Tuhan. Enggak gitu. Tapi pada akhirnya harapan-harapan ini berubah jadi sebuah keharusan. Padahal orang Kristen harus tahu atau memahami, tidak ada sebuah keharusan memiliki apapun di dunia ini. Tidak ada sebuah keharusan mencari apapun di dunia ini. Cuma satu keharusan umat pilihan. Keharusan umat pilihan adalah harus hidup berkenan kepada Bapa. Kita tidak harus kaya. Kita tidak harus punya ini, punya itu. Kita tidak harus memiliki jabatan ini, jabatan itu. Kita tidak harus seperti yang kita inginkan. Kita tidak harus seperti orang lain. Tetapi kita harus bisa hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kristen salah paham. Ini juga sebenarnya karena banyak orang Kristen dengar firman hoax. Tahu firman hoax? Yaitu minta apa saja. Dia nggak tahu sebelum kalimat itu apa. Jika engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Jadi maksudnya kalau kamu dalam aku, firmanku dalam kamu, minta apa saja. Itu maksudnya kamu harus tahu dulu kehendak Allah, lalu kehendak Allah itu yang kau minta. Apalagi ada ayat lagi yang berkata dalam Matius 7 ayat 1 sampai ayat 7, saudara pun dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepada. Wah, iya kan? Ini kan ayat pamungkas itu bagi orang-orang yang mengumbar segala permintaan. Carilah akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan. Gara-gara ini orang minta terus. Tuhan minta dong ini, Tuhan minta ini, Tuhan minta ini, Tuhan minta ini, Tuhan minta ini. Kadang-kadang carilah, semua orang jadi cari semua. Kau gak paham konteks ayat itu dan arti sebenarnya, arti orisinil dari ayat itu apa? Ayat firman Tuhan itu, Alkitab itu firman Tuhan, ayat-ayat dalam firman Tuhan tidak boleh bertabrakan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kalau kamu tidak di dalam Tuhan dan firman-Nya tidak dalam kamu, kamu pasti tidak tahu permintaan yang benar. Kamu pasti tidak akan tahu berharap dengan benar. Harapanmu itu pasti salah. Harapanmu itu pasti salah paham. Harapanmu itu pasti meleset, tidak sesuai kehendak Allah. Itu sebabnya orang kalau sudah salah paham akibat berita-berita hoax. Sudah tahu awal kejatuhan dosa itu karena apa? Coba, karena apa? Awal kejatuhan manusia dalam dosa karena apa? Berita hoax. Saat di kejadian, iblis itu menyampaikan firman hoax. Tentulah ada firman. Kan gitu. Semua buah pohon dalam tangan ini tidak boleh kau makan, bukan? Hoax nah. Padahal Tuhan bilang apa? Cuma satu doa yang bisa. Oh, ya kan? Hoax. Tentulah semua tidak boleh kau makan, bukan? Wah. Lalu perempuan itu jawab, tidak. Lalu perempuan juga nambahin hoax. Perempuan bilang apa? Tidak boleh diraba, kata. Padahal Tuhan yang pernah bilang tidak boleh diraba.
Baca dulu, amin. Renungan juga dibaca dulu, amin. Amin. Yang bikin aja butuh 15 sampai setengah jam, kalian bikin 20 menit. Oh yang baca begitu terkirim, amin. Udah cepat sekali bacanya. Saya juga kan, waduh. Jangan main amin. Dengar, benar gak ini kebenaran? Jangan semua diaminkan. Amin. Jangan semua diaminkan. Kalau kebenaran aminkan. Makanya belajar firman. Iblis bikin berita hoax. Perempuan juga jadi hoax. Ditambah lagi raba katanya. Nggak ada bilang raba. Tuhan nggak pernah bilang itu. Banyak orang Kristen masih memiliki permintaan dan harapan-harapan, padahal kata mereka umat pilihan. Coba, yang umat pilihan ini harus mengumpulkan harta di surga bukan di bumi. Yang umat pilihan ini harus mengarahkan dirinya, pikirannya kepada perkara-perkara yang di atas bukan di bumi. Yang umat pilihan ini katanya sudah dilahirkan dari atas bukan dari bumi. Yang umat pilihan ini akan menduduki kerajaan Allah, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tetapi pengertiannya, standarnya masih sama, permintaan-permintaannya, harapan-harapannya masih saja di seputaran dunia ini, sama seperti orang-orang dunia pada umumnya. Kalau orang dunia masih fokus bagaimana sukses di bumi, orang Kristen juga masih banyak yang begitu. Kalau orang dunia bagaimana supaya bahagia sebahagia-bahagianya di bumi, orang Kristen juga masih banyak yang punya tujuan itu. Lalu harapan-harapan ini terus digaungkan juga. Kristen salah objek. Banyak orang Kristen salah objek. Banyak orang Kristen katanya berharap pada Tuhan tapi hidup dalam kekecewaan, permusuhan, kepahitan, sakit hati, dendam, dan lain-lain. Kerusakan-kerusakan yang lain. Orang yang berharap pada Tuhan tidak akan berharap dibahagiakan apapun dan siapapun selain Tuhan. Aku hanya berharap sama Tuhan. Tuhan, aku rindu Engkau menjaga, melindungi, menghiburku. Aku menyerahkan hidupku. Aku hanya berharap kepadamu. Engkaulah kebahagiaanku. Benar. Buktinya sakit hati tuh. Buktinya hidup dalam kekecewaan tuh. Buktinya hidup dalam kepahitan tuh. Buktinya hidup dalam dendam tuh. Hidup dalam permusuhan. Tidak akur dengan orang lain. Tidak bisa menerima orang menyakitinya. Tidak bisa menerima keadaan dan kondisi orang lain yang melukainya. Dia ikut terluka, orang lain melukai, kau ikut terluka bahkan melukai. Orang lain memusuhimu, kau ikut juga memusuhimu, dan makin banyak orang yang kau musuhi. Itu artinya kau punya harapan-harapan dengan orang yang melukaimu. Kalau kau sakit hati dengan seseorang, berarti kau berharap dia disakiti orang itu. Dan ketika harapanmu itu tidak terpenuhi, maka kau sakit hati. Berarti kau tidak berharap sama Tuhan, kau berharap sama orang itu. Jadi jangan salah paham dengan Tuhan, dan berharap jangan salah objek. Tadi pertama orang Kristen yang salah salah paham. Kenapa? Dengar berita hoax. Ya, nanti juga saudaraku di pengadilan terakhir, orang-orang yang suka menyampaikan firman hoax akan diadili berbeda ukurannya. Sekarang saja kalau ada orang bikin berita hoax, tangkap, meresahkan. Nah, kalau ada
Tuhan, seperti saya ini tidak boleh main-main dalam belajar firman. Salah sampaikan firman hoax. Dalam Matius 7 tadi, ayatnya yang ke-7 itu, dalam bahasa aslinya disebut dote setai. Dote setai, yang artinya diberi bukan dikabulkan, ya, diberikan bukan dikabulkan. Jadi ini artinya diberi bukan dikabulkan, diberi bukan dikabulkan. Jadi beda artinya diberi dan dikabulkan. Kata dikabulkan dalam bahasa Yunani itu genestai. Ini artinya dikabulkan. Nah, apanya yang diberi di situ? Jadi kalau kita memahami Matius 7 itu, mintalah maka akan diberi. Itu maksudnya doa setiap orang pasti direspon. Tetapi dikabulkan atau tidak tergantung doamu. Kalau doamu tidak sesuai kehendak Allah, pasti tidak dikabulkan, tapi pasti dijawab, pasti direspon. Itu maksudnya. Jadi mintalah maka akan diberikan. Yang diberikan itu apa? Dijawab, direspon. Maka tidak ada doa yang tidak direspon Tuhan, tidak ada harapan yang tidak direspon Tuhan. Tetapi dikabulkan atau tidak itu soal lain. Kalau sesuai kehendak Allah maka dikabulkan. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah tidak dikabulkan, tapi tetap direspon. Kalau seorang anak bilang sama bapaknya, "Pak," ya, kan direspon kan? "Boleh nggak aku jalan-jalan ke luar negeri dan nggak pulang lagi?" Tergantung permintaanmu, dikabulkan bapak atau tidak. Kalau itu memang sesuai dengan keinginan bapakmu, dia bisa bilang boleh. Kalau tidak sesuai, dia tidak boleh. Tetapi permintaanmu sudah direspon, dikabulkan atau tidak tergantung isi doamu, tergantung keinginanmu sesuai atau tidak dengan kehendak. Kata carilah di situ, kata carilah di situ bukan menunjukkan mencari berkatnya, bukan menunjukkan mencari berkat. Kata cari di situ adalah menunjuk kepada sesuatu yang hilang. Apa yang hilang dari diri manusia? Yaitu pemahaman, pengertian mengenai kehendak Allah. Jadi yang dicari di situ adalah kehendak Allah, bukan permintaan kita, bukan harapan-harapan yang kita bawakan. Jadi cari dulu kehendak Allah. Setelah kamu tahu kehendak Allah, maka kamu boleh meminta supaya permintaanmu, supaya harapanmu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi carilah di situ, bukan permintaanmu yang dimaksud dicari, tetapi yang cari di situ adalah kehendak Allah, supaya permintaanmu tidak keliru, supaya harapanmu tidak keliru, supaya harapanmu, keinginanmu, permintaanmu tepat sesuai kehendak Allah. Itu sebabnya, saudara, banyak orang salah ngerti, sehingga salah objek. Pertanyaan saya sederhana, apakah semua permintaan dikabulkan Tuhan? Tidak. Apakah semua orang miskin yang berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku mau kaya," jadi kaya? Tidak. Apakah semua orang sakit kalau berharap disembuhkan Tuhan semua sembuh? Tidak.
lakukan. Jangan asal bicara. Kalau Tuhan menghendaki, dia pasti lakukan. Karena faktanya ada orang-orang yang dibawa dan berharap kepada Tuhan sakit tidak sembuh. Kenapa? Karena justru bagus kau sakit supaya lewat penyakitmu manusia berkiniamu disembuhkan. Karena faktanya ada banyak orang yang berharap disembuhkan sama Tuhan, berharap disembuhkan oleh Tuhan, sampai mati juga tidak sembuh. Karena faktanya ada banyak orang yang miskin, tidak memiliki uang, berharap punya uang, berharap jadi kaya, sampai mati juga miskin. Dari sini kita bisa lihat bahwa harapan-harapan banyak orang tidak sama dengan harapan Tuhan. Harapan banyak orang masih berkutat mentok, masih mentok di bumi. Harapan banyak orang Kristen masih mentok cuma di bumi. Harapan banyak umat pilihan, harapan banyak yang katanya pengikut Yesus masih cuma mentok sampai di bumi. Itu sebabnya orang Kristen tidak banyak yang bisa melihat harapannya ada di keabadian. Tidak banyak orang Kristen yang seperti Abraham yang dari jauh sudah melihat janji itu, sebuah negeri yang dijanjikan itu. Orang Kristen hari ini hanya mentok harapannya di bumi. Bahagianya bahagia di bumi, suksesnya sukses di bumi, mendapatkan sesuatu dapat sesuatu di bumi, jawaban doa hanya di bumi, janji Tuhan hanya di bumi. Itu saja yang dianggap janji. Mereka melupakan janji yang spektakuler, yaitu menerima mahkota di kekekalan, menerima bersama Tuhan Yesus Kristus, di mana di sana janji yang sejati sesungguhnya bagi orang percaya. Tetapi harapan-harapan Kristen-Kristen yang salah objek dan salah paham ini, karena mereka tidak mengerti bagaimana berharap benar-benar, tidak mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan. Mereka dibutakan oleh banyak harapan dan keinginan di bumi. Sehingga banyak orang Kristen hari ini tidak bisa melihat kebahagiaan yang sejati di kekekalan. Ada banyak orang hari ini tidak bisa bahagia hanya karena tidak punya uang. Ada banyak orang hari ini tidak bisa bahagia hanya karena punya persoalan. Ada banyak orang hari ini merasa hidupnya paling hina, paling rusak, paling tidak berarti karena hidupnya lebih rendah secara ukuran sosial dari orang lain. Dia menganggap bahwa hidupnya paling hina, paling rusak, paling tidak berarti karena dia menganggap secara keuangan, secara kesuksesan di bumi, secara perayaan apapun di bumi, dia merasa bahwa dia paling rendah. Sehingga banyak orang tidak lagi bisa melihat betapa mulia dan agungnya dan dahsyatnya janji yang disediakan Allah di kekekalan. Orang berharap pada Tuhan tidak akan berharap dibahagiakan apapun dan siapapun selain Tuhan. Jadi kalau kamu hidup dalam kekecewaan, kalau kamu hidup dalam kepahitan, kalau kamu hidup dalam sakit hati, berarti kamu telah salah meletakkan pengharapan. Berapa banyak hari ini suami kecewa sama istri karena dia berharap dibahagiakan istrinya. Berapa banyak hari ini istri sakit hati, terluka, kepahitan, dendam sama suami, dan juga sebaliknya karena berharap dibahagiakan oleh suami, dibahagiakan pasangannya. Ketika tidak mendapatkannya, dia terluka, dia sakit hati, dia kecewa. Kamu telah salah meletakkan pengharapan, dan kamu tidak mengerti mengapa Tuhan datang. Untuk apa Dia menjadikan kamu, mengajak kamu, mengundang kamu jadi muridnya. Banyak orang hari ini kecewa, kepahitan, terluka, sakit hati, dendam kepada orang lain, kepada orang tua,
dapat sesuatu dari orang itu. Ketika kau tidak mendapatkan, kau kecewa. Tapi orang-orang yang kecewa ini, orang-orang yang sakit hati ini, orang-orang yang hidup dalam permusuhan ini, orang-orang yang dendam ini berkata, aku berharap hanya kepada. Kalau orang berharap kepada Tuhan, hanya Tuhan kebahagiaannya. Amin. Hanya Tuhan kebahagiaannya. Berarti kalau hidup tidak sesuai keinginanmu, orang lain tidak sesuai keinginanmu, itu tidak akan bisa menggantikan posisi Tuhan yang membahagiakan hidup. Jadi kalau orang kecewa, sakit hati, kepahitan, apalagi kemanisan, benarkah itu berharap sama Tuhan? Atau kalau datang ke gereja lipat tangan dan berkata, aku berharap kepada Tuhan. Berharap apa? Berharap mertuaku mati. Berharap apa? Berharap suamiku juga. Berharap apa? Orang-orang yang memusuhiku meninggal juga. Berharap apa? Berharap sama orang yang tidak suka denganku lenyap dari bumi ini. Aku berharap Tuhan. Terus hanya aku yang harus kau lindungi. Harapan gimana itu? Yesus juga mati dengan orang-orang, untuk orang-orang itu. Jadi ingat, jangan salah paham, jangan salah objek. Amin. Ciri orang yang berharap pada Tuhan tidak hidup dalam kekecewaan, karena hal jasmani sudah Tuhan cukup baginya. Amin. Mazmur 23 ayat 1, Daud berkata begini. Inilah firman Tuhan sangat terkenal sampai ada lagunya. Lagunya apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya kan? Wah, biasanya kalau orang nyanyi ini seperti di sebelah tangan rumput hijau yang adem, dia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Wah, waktu orang bilang hijau itu orang pikir itu kayak buang gitu ya, kasur yang empuk, kedudukan yang mantap, ya enggak? Dia membimbingku. Nah, yang dia ingat air yang tenangnya, bimbingannya enggak? Ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku. Nah, kalau jiwa dia segar berarti apa? Yang kotor-kotornya keluarin. Bener gak? Dia menuntunku ke jalan yang benar. Tuh, mau tak? Sempit jalan yang benar. Oleh karena namanya, jaga kekudusan namanya. Jangan sembarang pakai itu untuk minta apa saja. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ingat ayat selanjutnya. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tapi tongkat itu mau ngapain? Hah? Naruh punggung? Enggak, tongkat itu ngapain? Mukul yang bandel. Berarti penghiburan Tuhan bagi orang-orang yang menghibur dia apa? Yang nggak benar dibenerin, dihajar. Penghiburannya itu gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tapi hari ini penghiburan orang ya Pak, permintaannya diberi. Iya enggak? Jadi kalau hari ini orang Kristen memaknai penghiburan Tuhan apa? Harapannya diberi. Padahal gadamu dan tongkat, emang tongkat tukang sulap? Ada orang Kristen minta sesuatu, ambil tongkat, ting, jadi gitu nggak? Tongkat itu tujuannya untuk apa? Kalau ada domba yang ngeyel, ditarik lehernya, masih ngeyel juga dipukul kakinya.
Lebih bagus kakimu keseleo, kamu diatur daripada kakimu utut nggak apa-apa, kamu sembarangan asal jalan. Kamu dituntun berjalan yang benar. Tuhan adalah gembalaku, ayat yang pertama, takkan kekurangan aku. Sebenarnya dalam bahasa aslinya lebih tepat diterjemahkan, aku tidak butuh apa-apa lagi. Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak butuh apa-apa lagi. Dalam bahasa Inggris juga lebih tepat terjemahkan, aku tidak butuh apa-apa lagi. Jadi kalau Tuhan gembalamu, kamu butuh apa? Kau sudah punya Tuhan. Loh kalau begitu Pak, kalau Tuhan gembala kita, kita tidak buat apa-apa. Bukan begitu. Justru karena Tuhan gembalamu, kalau kamu harus hidup benar, hidup bertanggung jawab, hidup dalam kebenaran yang dari Tuhan, membuktikan bahwa kamu adalah menjadikan Tuhan gembala. Kalau orang menjadikan Tuhan gembalanya, berarti orang hidup dalam tuntunan Tuhan. Kau tidak butuh, tidak ingin apa-apa lagi. Jadi kalau nyanyi lagu Tuhan adalah gembalaku, ingat, jangan yang diingat itu apa? Air tenang, rumput yang hijau, terus apa lagi? Ingat, dia menuntun kepada kebenaran. Gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Coba, penghiburan Tuhan itu dipukul loh, dihajar tuh. Maksudnya berarti apa? Penghiburanmu yang sebenarnya, kalau karaktermu berubah, kamu hidup dalam kekekalan. Untuk apa kamu dihibur-hibur hari ini kalau toh kamu binasa? Untuk apa kamu hari ini ketawa merasa bahagia kalau ujungnya kamu binasa? Penghiburan sejati bagi orang percaya, bagi orang pilihan adalah hari ini kamu karaktermu diubah, dihajar sama Tuhan, dibentuk oleh Tuhan dengan tongkatnya, dengan firman-Nya, dengan kejadian demi kejadian, dengan tuntunan Roh Kudus. Untuk apa? Supaya nanti kamu mendapat penghiburan yang sejati di kekekalan. Jadi jangan puas kalau dapat penghiburan di sini. Tidak hidup dalam kekecewaan karena hal jasmani. Kita tidak harus dapat apapun. Tidak ada yang wajib selain hidup berkenan kepada Allah. Amin. Tidak ada yang wajib selain kita terus berjuang berubah. Kalau kamu menjadikan Tuhan jadi gembala, Dia menuntun kamu ke air yang tenang. Tapi ingat, menuntun kamu ke air yang tenang. Air yang tenang yang mana maksudnya? Sebelum air tenang tuh kamu di mana dulu? Dituntun dong. Berarti sebelumnya kamu tidak ada di air yang tenang. Maka tuntunan Tuhan itu prosesnya sampai kamu ke air yang tenang. Jadi jangan orang langsung pikirannya langsung air yang tenang. Tuntunannya mana? Kalau kamu nggak mau dituntun oleh Tuhan, tidak akan sampai ke air yang tenang. Air yang tenang di situ jangan selalu dipikir jasmani, uang, materi, kekayaan, harta melimpah. Jangan selalu dipikir itu air tenang dan rumput yang hijau. Itu bicara ketenangan. Itu bicara sesuatu yang indah dari Tuhan. Yang indah dari Tuhan itu bukan perkara-perkara di bumi. Kalau cuma itu mah, aduh, tidak perlu Tuhan Yesus mati. Dia ingin kita mendapat rumput yang hijau, air yang tenang itu di kekekalan. Amin. Coba yang bilang Mazmur itu siapa? Daud kan? Daud itu raja yang kaya, masa masih butuh rumput yang hijau? Air yang tenang, kurang apa Daud? Kurang apa Daud? Jadi kalau Daud berkata begitu, dia nggak sedang berpikir hal jasmani. Rumput hijau, air yang tenang bukan hal jasmani. Karena dia juga punya semua itu sebagai raja yang kaya dan sukses pada saat itu. Ya kalau yang ngomong kayak kita mungkin yang
Iya kan? Orang masih pikir gini, iya nih, uang kayaknya masuknya itu. Iya ya, jabatan kayaknya masuknya itu. Apa yang kurang lagi dari Daud? Sehingga dia harus berpikir bahwa itu jasmani. Itu hal-hal di dunia. Tidak. Dia raja yang sangat terkenal dan dipandang. Sangat kaya. Dia tidak butuh rumput hijau lagi secara jasmani, yang tenang secara jasmani. Yang dia maksud itu ketenangan jiwa, keteduhan jiwa yang hanya ada di keabadian. Dan Tuhan akan menuntut orang sampai ke sana kalau orang itu berharap dengan benar. Jadi tidak kecewa. Kalau kamu masih kecewa, hidup dalam kekecewaan, kepahitan, sakit hati, dendam, aduh, lalu kau bilang kau berharap sama Tuhan, itu bukan berharap sama Tuhan. Bukti kamu tidak berharap sama Tuhan. Bukti kamu salah objek dalam pengharapan. Kamu sakit hati, kamu kecewa, kamu kepahitan. Kamu telah salah meletakkan pengharapan. Mulai hari ini, Cok. Kenapa aku bahagia? Karena Tuhan. Bukan karena istriku, bukan karena suamiku, bukan karena saudara-saudaraku, bukan karena apa yang aku miliki, tapi karena Tuhan aku bahagia, dan karena Tuhan aku bahagia memiliki mereka semua. Amin. Itu. Jadi sekalipun semua orang, semua hal mengecewakan dirimu, tidak seperti kau harapkan, kau tidak kecewa akan kehidupan hanya karena hal-hal jasmani. Menyelaraskan harapan sesuai kehendak Tuhan. Apa yang kita harapkan, inginkan tidak harus terjadi, tidak harus didapatkan. Maka Bapak Ibu, walaupun dengan berat saya sampaikan, jangan suka sembarangan klaim. Aku klaim, kamu itu hamba bukan Tuhan. Kok kamu klaim Tuhan sih? Nanti justru Tuhan yang akan mengklaim kita. Aku sudah beri 1 talenta, aku sudah beri 3 talenta, aku sudah beri 5 talenta. Mana buktinya? Loh, kok sekarang kok kita yang klaim Tuhan? Aku klaim kamu nanti akhir zaman. Kalau aku datang, aku akan klaim talenta yang diberikan. Yang diberi sedikit, aku minta tanggung jawab sedikit. Yang diberi banyak, aku minta tanggung jawab banyak. Jangan hormat sama Tuhan. Amin. Tuhan, gimana hamba ngomong sama Tuhan? Kadang-kadang kita sudah merasa benar jadi. Kita selalu bilang, kalau nggak tepat ini Tuhan, tolong ampuni. Kenapa? Karena walaupun kita pikir itu tepat, tidak ada kewajiban bagi Tuhan untuk memberi jawaban. Apa yang kita harapkan, inginkan tidak harus terjadi, karena yang harus terjadi adalah kehendak Tuhan. Itu sebabnya Yesus tidak pernah berdoa di luar, menginginkan apapun, berharap apapun di luar kehendak Bapaknya. Sekali waktu dia sudah mau ditangkap, terbersit di dalam hatinya, kalau boleh ya Bapa. Ini salah satu doa Tuhan Yesus yang sangat terkenal. Karena di akhir dia mau ditangkap, mau disiksa, dia berdoa sampai tetesan keringatnya berubah menjadi darah. Dia berdoa dalam tekanan yang begitu berat. Di titik itu muncul dalam hatinya keinginannya, muncul dalam hati sebuah harapan yang lahir dari dirinya, muncul dalam hati sebuah harapan yang lahir dari pikirannya. Dia berkata, jikalau boleh ya Bapa, lalukan cawan ini. Tetapi dia mengakhiri dengan kalimat yang luar biasa. Di tengah-tengah harapan dari dirinya, di tengah-tengah kehendaknya sendiri, dia berkata, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Itu doa yang luar biasa, doa yang sesuai dengan kehendak Bapa. Tetapi ada banyak orang hari ini, mentang-mentang dia dalam kesulitan, mentang-mentang dia dalam tekanan, dia justru mengumbar keinginannya, mengumbar harapan-harapannya dalam Tuhan. Dia tidak memperhitungkan ini boleh
Dia tidak tahu. Orang yang ikut Yesus harus mengabaikan kehendaknya sendiri, melakukan kehendak Bapa. Apa yang kita harapkan harus selaras dengan kehendak Tuhan. Itu orang berharap kepada Tuhan. Harapanmu harus selaras dengan kehendak Allah. Kehidupan bersama Tuhan di kekekalan itulah harapan Tuhan. Jadi tidak lain. Jangan salah arah dan jangan salah fokus. Kita di bumi ini hanya menanti, hanya menjalani proses, hanya bertanding dalam sebuah gelanggang untuk tujuan kekekalan, menentukan apakah kita hidup kekal bersama dengan Tuhan sampai selamanya atau tidak. Karena tujuannya adalah itu. Maka yang digarap bukan manusia jasmanimu, yang digarap adalah manusia batiniahmu. Karena firman Tuhan berkata apa? Darah dan daging tidak memiliki tempat dalam kerajaan Allah. Jangan kau pikir tubuhmu yang ada hari ini, mobilmu, rumahmu, uangmu dibawa ke surga. Ini lenyap, akan digantikan dengan tubuh yang baru. Nah, kalau ini lenyap, yang sisa apa? Batiniahmu, jiwamu. Nah, kalau orang mati dia tak kehilangan kesadaran. Jangan pikir kalau orang mati udah gak sadar. Dia sadar, jiwanya sadar penuh. Makanya orang kaya yang mati diceritakan dalam Alkitab. Waktu dia mati, dia masih sadar tidak? Sadar. Dia ingat keluarganya masih ada di bumi kayak dia. Dia masih ingat semuanya. Dia masih ingat dulu kelakuannya di bumi. Dia masih ingat keluarganya ada yang seperti dia. Maka dia bicara bilang sama Abraham, tolonglah suruh Lazarus supaya memperingatkan keluarga. Sadar gak berarti orang meninggal? Tubuhnya yang mati. Sadar gak? Sadar. Jadi jangan pikir orang meninggal itu sudah nggak ada apa. Dia sadar. Itu yang mengerikan. Kalau nggak sadar sampai selamanya, ya udah enak, mati saja. Tapi manusia itu bukan kayak monyet, bukan kayak kucing, bukan kayak anjing, mati. Manusia mati tubuhnya doang. Kesadarannya masih utuh. Dan kesadaran inilah yang akan diadili nanti. Jadi jangan korbankan itu hanya karena kamu ingin ini, ingin itu, ingin ini. Keinginan cuma satu saja, berkenan kepada Bapa, berkenan kepada Tuhan Yesus. Itu artinya dalam seluruh aspek hidupmu harus memuliakan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan harapkan sih? Kekayaan di bumi, aduh bagi Tuhan itu kecil. Surga, jagat raya ini, bumi ini hanya sebagian, salah satu dari debu kecil dari jagat raya. Bumi ini, apalagi kita. Lo bayangkan kamu dijanjikan surga, jagat raya yang begitu luas ini. Kalau kamu mau bandingkan dengan sisi dunia, maka Yesus sama berkata, jika jiwamu binasa, sekalipun kamu memiliki seluruh dunia, apa gunanya? Ini jagat raya tak terbatas, sama seperti Allah yang dia terbatas itu. Jadi kalau kamu hari ini tidak dapat apa yang kamu inginkan, jangan kecewa. Kamu dikecewakan, dilukai, jangan kecewa. Ini bukan akhir hidup, ini bukan akhir perjalanan. Ini justru kehidupan sementara. Awal hidup kita diawali setelah kita meninggalkan dunia. Yuk, kalau kamu berharap sama Tuhan, selaraskan harapanmu. Jangan hidup dalam kecewa dan sakit hati. Jadi Tuhan tujuan membawa datang ke sini, membawa kita dalam kekekalan. Tujuan utama Tuhan bukan kebahagiaan semu. Kalau cuma kebahagiaan semu di bumi, apa susahnya bagi Tuhan? Kemarin juga udah ditawarkan tuh sama orang iblis itu. Iblis juga itu sekarang nggak tahu diri. Tuhan yang bikin kok pakai tawar-nawarin. Tapi iblis tahu dia sedang mencobai Yesus itu sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Kan sebagai Allah tidak perlu dia dicobai, tapi kemanusiaan karena dia hadir sama seperti manusia dalam segala hal, maka ini pun bisa dicobai. Banyak orang Kristen katanya berharap pada Tuhan, malah mengumbar sebanyak-banyaknya keinginan dan harapannya tanpa mempersoalkan apakah keinginan tersebut
Jadi nyok mulai hari ini, ya, firman Tuhan berkata apa? Jika Tuhan menghendakinya. Amin. Firman Tuhan berkata apa? Seharusnya kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya, saya akan makan, saya akan minum, saya akan buat ini, saya akan buat itu, saya pergi ke sana, saya pergi ke situ, saya akan lakukan ini dan itu, saya lakukan apapun jika Tuhan menghendaki. Amin. Ngerti nggak? Jika Tuhan menghendakinya. Berarti kalau Tuhan tidak menghendakinya, jangan. Berarti kalau Tuhan tidak menghendakinya, ada gunanya nggak diminta? Ada gunanya nggak diharapkan? Berarti yang harus dipersoalkan bukan soal saya meminta, bukan soal saya minta ini, saya minta itu, saya mau harapan ini, saya harapan itu, bukan. Yang harus diperkarakan adalah apakah Tuhan menghendaki harapanmu dan keinginanmu, cita-citamu. Kalau tidak, berhenti, jangan lanjut. Apalagi kau lagi sudah tahu tidak sesuai kehendak Tuhan, pakai nama Yesus lagi, jadi double dosamu. Sudah tahu tidak sesuai kehendak Tuhan, pakai nama Yesus lagi. Tidak sesuai kehendak Tuhan saja kau minta, udah nggak tepat, dikoreksi sama Tuhan. Udah tahu nggak sesuai, pakai nama Yesus, salah lagi. Udah pakai nama Yesus, ngotot lagi, ngatur Tuhan lagi kan? Kita bisa ngatur Tuhan tak? Maka mulai hari ini memiliki sikap yang benar, berharap sama Tuhan. Perkarakan, itu boleh atau tidak. Jangan gara-gara tetangga boleh, belum tentu boleh bagimu. Perkarakan masing-masing. Jangan ikut-ikutan. Karena setiap orang punya urusan sendiri-sendiri dengan Tuhan. Tapi banyak orang berkata, aku berharap sama Tuhan. Berharap sama Tuhan bukan mengumbar segala keinginan. Berharap sama Tuhan adalah pengertian pemahaman yang benar tentang kehendak Allah. Baru itu benar. Orang yang berharap pada Tuhan harus berani berkata, tuh, seperti Tuhan Yesus, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Amin. Pengennya kita mah, pengennya kita itu aduh banyak, tapi pengennya Tuhan itu cuma satu, apa? Kehendakmu serahkan sama Tuhan, bukan kehendakku. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang benar-benar berani berharap kepada Tuhan, adalah orang yang berani berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Kalau saya punya kehendak, saya punya keinginan, saya punya perasaan sendiri, pemikiran sendiri, jangan itu terjadi, terjadilah kehendak. Tapi hari ini ada banyak orang tanpa tahu itu kehendak Tuhan atau tidak, ngotot saja. Karena apa? Dengar berita hoax, apa saja yang kau minta ditambah nama Yesus akan diberikan. Kalau begini kan gimana? Asal pakai nama Yesus, asal pakai nama Yesus, minta. Orang bangkrut dari kaya jadi miskin pakai nama Yesus jadi kaya. Teliti dulu kenapa kau bangkrut? Kebangkrutanmu kira-kira menyembuhkan manusia batinmu tidak? Orang yang punya masalah pakai nama Yesus, tiba-tiba masalahmu diangkat, begitu maksudnya? Cek dulu masalahmu butuh atau tidak mengubah karaktermu. Kalau butuh, jangan ditengking, biarin di situ sampai karaktermu berubah. Jangan sembarangan. Maka kita perlu apa yang Tuhan mau dengan apa yang Tuhan alami. Aku hanya berharap supaya melalui yang terjadi ini aku bisa berubah. Supaya melalui penyakitku ini karakterku berubah. Kalau boleh Tuhan, sebelum aku berubah, jangan sembuhkan penyakit. Nah itu baru gentleman. Mantap. Tapi orang tidak. Sakit karena salahnya, maunya sembuh tanpa berubah. Kena kanker paru-paru, maunya sembuh tanpa berhenti merokok. Coba tuh, berhenti udah merokok, berhenti buat salah.
penyakit gula, penyakit kolesterol, apa lagi? Maunya sembuh tanpa mengubah pola makan. Coba ini, lu malu itu ikut Tuhan. Berubah dulu. Karena banyak orang bisa sembuh dari penyakit itu tanpa nama Yesus. Ini begini nih kalau sudah geram. Ini bukan marah sebenarnya. Serius ini namanya. Amin. Jadi kalau mengalami sesuatu, cek maksud Tuhan apa? Tadi Tuhan ambil masalahku. Tuhan ambil masalahku. Kalau masalahmu untuk mengubah hidupmu itu baik, jangan usir, biarin dari situ sampai kamu diubahnya. Jadi harapanmu apa? Tuhan, aku berharap persoalanku apapun yang kau alami mengubah karakter. Amin. Itu saudara, itu baru mantap dokter. Sehingga masalahmu tidak selesai pun kamu mendapat upah sejati di kekekalan. Lanjut. Tidak hanya sekedar mengerti dan memahami kehendak Tuhan, tapi harus siap menerima kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup. Aku udah tahu ini, ya. Terima dong. Terima dong kehendak Tuhan. Kalau memang begini menghendaki, aku ikhlas. Yesus berkata, kalau boleh lakukan, tapi jangan. Kalau itu kehendak Tuhan, aku terima, aku jalankan. Amin. Kau yang salah pilih istri, kau salahin orang lain. Kalau yang salah pilih suami, kau salahin orang lain. Coba tanggung jawablah, beresin, bayar harganya. Jangan tidak bertanggung jawab. Kau yang milih sepatunya, kau lempar sama orang. Tanggung jawab, benerin, bayar harganya. Oke, tahu Tuhan kayaknya salah pilih. Kau sudah salah pilih, tak boleh balikin tanggung jawab. Masih tidak dibetulin, tapi dengan sungguh-sungguh berjuang. Amin. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Kau yang pilih, kalian nggak mau bertanggung jawab. Kau yang makan buah, ular kau salahin. Ya, kau mau Adam mau dikasih buah, udah kau makan, istrimu kau salahin. Kakimu diikat, tanganmu kau dihipnotis gitu, dimakan gitu. Enggak dong, ditawarin pasti. Kamu cinta gak sama aku, Dan? Kalau kamu cinta sama aku, mau nggak makan lo ini? Setelah kau makan istri itu, perempuan itu, setelah perempuan tergoda, ya masalah. Ular itu bertanggung jawab. Coba kalau tadinya waktu perempuan sudah makan buah, ya nggak? Udah salah makan buah, lalu datang sama Adam, ya? Lalu Adam tahu kau makan buah, dasar kau kurang ajar, istri tidak bisa diajar. Salahmu. Jangan begitu. Harusnya kau bilang, ya sudah ya aku ampuni kau. Aku maafkan dirimu sudah makan buah, tapi aku nggak mau makan itu. Coba, tapi mah demi cintaku padamu, apapun akan kulakukan, melanggar kehendak Tuhan pun akan kulakukan. Termakan berita hoax dari dosa besar. Lanjut. Pembelaan Tuhan harus membawa kita ke surga. Jadi jangan pikir Tuhan bela kamu itu mati-matian di bumi. Nah, pembelaan Tuhan itu bukan hal jasmani di bumi. Pembelaan Tuhan harus sampai membawamu hidup dalam kekekalan. Kalau tidak ada gunanya. Bukan bagaimana menang secara jasmani di bumi. Itu sebabnya fokus Tuhan adalah manusia batiniah kita. Apa yang Tuhan sasar? Manusia batiniah kita berubah, harus mengenakan kodrat ilahi. Jadi manusia berkodrat ilahi. Jadi kau tidak harus menang di sini. Jangan pikir pembelaan Tuhan tuh harus menang di sini. Lihat jemaat mula-mula, para murid-murid yang pertama, mereka tidak menang, kalah, dihancurkan di sini. Tapi Paulus berkata, kamu umat kemenangan lebih daripada pemenang. Berarti pembelaan Tuhan bukan bagaimana kau menang di sini. Pembelaan Tuhan bagaimana kamu berhasil melewati segala perjuangan hidup dan kamu berhasil mengubah karaktermu menjadi manusia
Makanya pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan menjaga itu supaya kamu tidak sampai manusia duniawi, tapi sampai manusia berkodrat ilahi dan sampai kekal. Lanjut. Upah sejati orang percaya bukan sekarang, tapi nanti di kekekalan. Itu sebabnya dalam kebutuhan jasmani Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami apa? Dalam doa Bapa kami Yesus ajarkan apa? Cukupkanlah makanan kami yang secukupnya. Asal kamu bisa makan dan minum punya secukupnya, itu cukup untuk kamu berjuang ke kekekalan. Nanti di kekekalan baru kamu punya melimpah-limpah. Amin. Tapi kalau hari ini apa? Di bumi melimpah-limpah. Yesus saja ajarkan secukupnya. Aduh. Kenapa bahaya kalau melimpah-limpah? Orang yang punya melimpah pun harus, untuk dia harus secukupnya. Itu maksudnya. Bukan berarti tidak boleh kaya. Kalau memang Tuhan memberimu kaya boleh, tapi untukmu tetap secukupnya. Lebihnya untuk siapa? Untuk orang lain dan pekerjaan Tuhan ini yang besar ini. Harus paham. Karena hartamu bukan di sini, di surga. Ya, maka Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ingat, Yesus itu mengajarkan apa? Doa Bapa kami. Urusan kebutuhan di sana dikatakan apa? Makanan secukupnya. Amin. Kalau kamu punya banyak, untukmu secukupnya saja. Selebihnya untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Nolong si A, nolong si B. Ya, pelayanan di gereja dan banyak hal. Untukmu secukupnya. Itu saja cukup. Yang penting sampai umurmu habis, kamu bisa terus makan dan minum dan menjalani secukupnya. Nanti hartamu saudara di mana? Surga. Baru di situ kau rumahmu punya kolam renang, punya taman yang indah, sofamu, wah, empuk, lembut, baru. Ingat, kalau di sini kamu bisa punya rumah di sini, mungkin kamu di sini hari ini bisa nggak mau kau pulang ke surga. Udah terlalu nyaman. Tapi kalau di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Saya percaya mahkota emas yang dimaksud di situ kan seperti pengertian anak-anak. Mana kau pakai mahkota emas begitu, pakai jubah putih begitu, kata yang daya. Nggak asik begitu surga. Yang asik itu surga kita tak bisa berkreasi. Amin. Nah, ya nggak bersilaturahmi, ngopi bareng di teras rumah, kolam renangnya ada. Coba, rumputnya indah, nggak seperti rumput di dunia. Bisa layu, rumput di sana nggak ada layunya lagi. Kekal selamanya. Indah betul. Ya, wah ngomongnya aja udah enak, apalagi hidupnya. Lupa kalau hidupnya susah. Meskipun saya susah, saya mampu Yesus. Lanjut, cukupkan. Jadi orang yang benar-benar berharap pada Tuhan adalah mereka menyadari bahwa hidup ini hanya untuk kepentingan Tuhan. Sehingga semua harapan dalam hidup ini haruslah difokuskan untuk kehendak Tuhan. Amin. Itulah orang yang benar-benar berharap kepada Tuhan. Jadi apakah kamu benar berharap sama Tuhan? Ceklah dengan firman Tuhan hari ini. Atau kamu salah objek atau salah paham dalam berharap. Mari kita berharap dengan benar, berharap dengan betul sebagai orang-orang pilihan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati.